ketika Bumil Nidam makan kepiting jumbo. Kita hari ini mau makan kepiting guys. Kalian pernah dengar gak sih katanya ibu hamil jangan makan kepiting, nanti anaknya bandel dan gak bisa diem kayak kepiting. Aku tanya dokter aku gak apa-apa guys, aman. Jadi hari ini aku mau makan kepiting. Terus kalian lihat deh, masa ada Alaska king crab gede banget, 4 juta sekilo. Wow. Cuman karena aku ngidam bangetnya sama kepiting, jadi aku mau makan kepiting ini. Jumbo kan kepitingnya. Ini aku minta dimasak saus padang. TM3 ini makannya makin banyak dan ngerasa makin melar. Cuman gak sebegah itu sih. Soalnya selama TM3 ini puji Tuhan banget pencernaan aku tuh lancar. Jadi guys, drama sembelit tuh nggak terlalu ada. Kalau kalian tanya minum apa, bentar aku cek dulu ya. Harusnya sih selalu bawa guys. Nah ini yang selalu aku bawa di tas aku. Coba bayangin, ini tuh kombinasi probiotik sama asam folat. Kandungannya ada 7 jenis bakteri baik sama folat aktif. Jadi minum ini tuh nggak cuma buat pencernaan, tapi dia juga bisa buat bikin asam folat dede bayi terpenuhi. Jadi nanti kita minum ini abis makan ya. Gak lama kepiting jumbo aku sampai. Ini parah banget sih guys, aku udah lama banget makan gak sesemangat ini. Kayaknya ya, kalau misalnya aku tidak mendengarkan banyak ribuan mitos tentang makanan ibu hamil, berat aku udah naik 20 kilo deh. Kamu Tuhan Yesus, makasih. Kalau ada mitos atau kepercayaan apa gitu, aku tuh berusaha ngedengerin. Karena biasa kan kalau dikasih tahu ya pasti tujuannya baik gitu, karena yang ngasih tahu ya sayang gitu sama aku. Banget. Tapi maaf kalau yang kali ini kepiting aku nggak bisa. Please satu kali aja aku pengen makan kepiting selama hamil, ya ampun Tuhan Yesus. Dagingnya tebal banget. Enak banget bro. Ini aku makan satu cangkang yang gede sama yang satu kakinya lagi. Jadi aku makan setengah kepiting. Sebatas wajar lah ya guys. Kalian lihat piring aku sampai sebersih ini. 10/10 enak banget. Kelar makan, baby madu nendang. Emang enak deh, emang harus nendang. Habis makan minum asam folatnya Pro M1 wajib banget buat Bumil. Kita minum Pro M1 nya dulu ya guys. Itu lumayan overthinking karena setahu aku nggak semua ibu hamil tuh bisa menyerap asam folat dengan maksimal kan. Apalagi aku calon ibu baru ya, pasti takut-takut kayak aduh nih nutrisi adek terpenuhi nggak ya. Kalau udah minum ini nggak perlu khawatir lagi dan nggak ada lagi drama stres janinnya kekurangan nutrisi. Pokoknya ini penyelamat banget, probiotik plus asam folat aktif yang bikin penyerapannya jadi maksimal. Terus akunya jarang banget sembelit. Ibunya happy, baby madu happy juga sih harusnya kamu ya kan dek. Coba jawab dek. Berikutnya sebelum lahiran kita makan apa lagi ya? Bye guys. Nidam cidok, day one nidam cidok. Tepung tapioka, cabai bubuk, garam, royco, daun bawang. Terus aku pakai nugget dan air perlahan-lahan. Cidok, cidok. Aduh udah jadi. Minyak, kok. Aku lengket ya. Masukin adonan aci. Aku dan cidok. Wow, berhasil. Suka banget yang lengket-lengket. Aku juga. Oh. Udah. Dadah. I love cidok. Enak ya, Dek? Pak Uve, siap brojol tapi masih mau masak buat suami. Sekarang aku tuh udah 35 minggu. Sakit pinggangnya udah ada banget dan aku mau masak bekal buat Mas Pucin. Aku mau bikin nasi goreng kimchi. Kalau capek ya duduk guys. Wajib tambahin minyak wijen. Kimchi. Kecap ikan guys. Tinggal kita konsreng-kansreng aja sampai kering. Terakhir rumput laut. Caca. Ada telur rebus. Soy. Bekalnya udah jadi. Kita bikinin kopi. Lagi kontraksi palsu. It's okay, ada madu. Bekal kopinya, vitamin, selamat makan, cemilan. Bekal Mas Pucin udah siap. Bekal kamu. Bye-bye. Pak Ovik, pengen takuan sagu? Owner Daviana tapi kejauhan. Surat terbuka buat owner Daviana Skincare. Kenapa bikin aku pengen makan taekwondo sagu? Tapi gak apa-apa, kita coba bikin sendiri. Pertama, kita bikin dulu taekwondo sagunya ya guys. Sagu, terigu, bubuk bawang putih, royco, garam, daun bawang dikit, tuang air sedikit, kita adonin. Semangat demi taekwondo sagu. Adonan taekwondo jadi. Nah, ini sudah aku cetak. Sekarang kita rebus. Wow,
Sekarang kita ulek bumbu kuah tekwan. Bawang putih, lada, ulek. Katanya nggak boleh di blender, wajib diulek. Demi tekwan sagu. Bawang merah. Wangi banget sih. Masukin udang, jamur lagi, aduk guys. Terus wajib pakai ini bumbu masak tekwan. Sekarang kita pindahin ya guys. Wow. Tada. Garam, nyedap, kaldu ayam. Cobain ya guys. Terakhir masukin tekwan sagunya. Masukin. Terus daun bawang goreng yang banyak. Sudah jadi deh guys. Yay. Sekarang kita ambil jatah preman. Pakein soun ya guys. Tekwan sagu. Wow, guys, tekwan sagu aku udah jadi. Pakein jeruk, pakein sambal juga. Mantap. Mantap banget. Tekwannya. Yummy. Tapi tetap penasaran sama rasa yang asli. Jadi hari ini kita akan ngisi kamar Baby Madu. Kita beli ranjang, guys. Jadi beberapa barang tuh udah sempet kita beli. Lemari bajunya Ade Madu, terus lemari tambahan juga. Dan yang paling terakhir ini di tengah kondisi Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja, kita masukin deh nih ranjangnya Ade Madu kemarin. Walaupun kata semua orang ngapain beli ranjang bayi, ntar juga gak kepake. Cuman ini aku sama Mas Bucin tuh custom yang emang bisa dipakai sama Baby Madu dari dia brojol bayi sampai nanti dia remaja. Kalian lihat deh, pokoknya keren banget. Ini kamarnya Baby Madu dari kosong akhirnya sudah terisi menjadi seperti ini. Jadi ada ranjang buat dia bobo, terus ini nanti buat ganti popok dia. Dan aku nyediain satu sudut buat aku mengasihi dia ya kan. Nanti kita kayak pupuk dia sampai ketiduran. Dan di bagian bawahnya kita juga custom biar kitanya bisa tidur tuh di bawah. Kamar Ade nyaman banget. Kita bener-bener suka pol. Terus ada Baby Madu nih dilukis. Terus ada dogi-dogi kita juga. Hehehe. Dan ini kenapa sih Mas Bucin nempel banget sama aku? Kenapa sih dia peluk-peluk aku? Wangi. Ya saya akui memang wangi banget gara-gara pakai parfum. Ini Scarlett yang Euphoria. Gak tahu ini udah botol parfum Scarlett keberapa. Nah tapi kalau yang Euphoria ini vibesnya tuh jadi kayak manis sama kalem gitu. Terus ini kemasannya tuh gak terlalu gede, jadi kalian bisa bawa ke mana-mana. Tenang, dipakai seharian awet banget, nempel bisa sampai 8 jam wanginya. Kamar Ade jadi wangi kamu sih. Kayak ini ngebucinnya cukup sih kata gue. Jadi yang kayak aku bilang di awal, kita kan custom ranjangnya biar bisa dipakai dari bayi sampai dia remaja. Karena kalian lihat deh, kamar yang kalian lihat sekarang itu adalah kamar yang sama, tapi ini semua tuh dipretelin satu-satu. Jadi ranjang Ade Madu tuh yang tadi di awal dibikin jadi meja belajar bisa, terus bisa dijadiin buat single bed kayak gini juga. Laci juga dari ranjang bayi yang tadi, sampai ada papan tulis nanti buat Ade Madu belajar. Bener-bener pokoknya kita siapin dari bayi sampai nanti pas dia udah mulai gede ya guys. Kita super suka banget sama ranjang ini. Kesabar nunggu Ade Madu keluar dari perut aku dengan kamar ini. Semoga dia bisa nyaman ya guys. Kita juga udah beli sterilizer yang kemarin tuh ya, kita susun sekarang di kamar ini. Segala baju perlengkapan lain juga udah kita siapin. Tada, ini bajunya Ade Madu. Terus ini adalah anduk dan selimutnya Ade Madu juga. Terus udah banyak banget yang ngasih kado, sampai alat MPASI udah disiapin. Coba nih bagaimana ceritanya. Salah satu mainan Ade Madu. Dan ini adalah kereta dorong yang akan kepake banget buat segala pampers, pompa ASI aku, tisu basah, cotton ball, kapas, sikat gigi, semua di sini. Dalam nama Tuhan kita sudah siap. Kapan nih dia launching? Aku mau nangis. Masuk nangis jelek. Doain ya guys, karena aku pengen lahiran normal. Dadah! POV, suami nurutin, ngidam terakhirku. Jam 5 pagi, kita mau makan Indomie ke puncak. Sebelum Ade lahir guys, siap-siap dulu. Aku baru tahu time for-nya ada cushion juga ternyata ya. Wih, Pandep udah bisa cover seluruh muka ya. Flawless banget. Gokil. Aku cuma pakai 1 kali dep doang. Agak nyesel ya, saya baru cobain. Aus. Terakhir kita pakai gincu. Haha. Selesai. Kalau nanti macet nggak apa-apa. Siap? Let's go. Ngedate terakhir sih. 1 tahun lagi aja kita nonton ini. Thank you papi, karena ini long weekend. Semangat Bobo. Gunungnya kelihatan. Hai. Wow, sudah lama sekali tidak ke puncak. Wih, puncak guys. Berhenti gitu aja udah. 1 soto 1 kari. Seru banget. Iya, diturutin ngidamnya guys. Seru banget sih, bagus di sini. Wow, aku happy, bagus. Wey,
Ih, asik banget ayang. Wah, apakah ini akan menjadi Indomie puncakku yang terakhir di tahun ini? Wow. Hihihi. Sore 2 guys, biar berprotein. Kita makan kayak nggak ngomong apapun. Enjoy the silence. Habis. Kita tutup dengan teh hangat. Hah, kenapa ya teh di puncak tuh enak? Tehnya kenapa angkatnya lama ya? Bahagia. Lahiran deh besok. Bagusnya hari ini makeup aku seru banget. Makasih ya. Kena macet. Bisa pulang. Karena lagi one way. Oh no. Karena masih satu arah, jadi kita ngafe dulu. Terjebak one way. Sabarnya dia. Makan lagi deh. Makanan kedua hari ini. Bingung mau nge-vlog apa? Karena kejebak aja gitu. Kita mau pulang. Mau ketemu Ade. Bagus banget guys pemandangannya guys. Macet banget. Stres nggak? Nggak sampai. 19.53. Wow. Mas Bucin nyetir udah 10 jam guys. Aja ya.